Masih banyaknya warga yang ada di 11 kelurahan pada distrik Merauke yang tidak menerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun bantuan sosial tunai atau BST COVID-19. Terkait hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Merauke memanggil dinas terkait. Ketua DPRD mempertanyakan sebagian warga Merauke tidak tercatat sebagai penerima bansos selama ini, khususnya BST COVID-19. Pertama adalah menyangkut identitas. Kedua, ada warga yang sudah lama menetap di Merauke, tapi belum mengurus perpindahan dari kabupaten sebelumnya, sehingga tidak bisa masuk sebagai penerima bansos Merauke. Pertama, kita ingin memastikan dengan program pemerintah tentang bantuan jaringan pengaman sosial ya, berupa bantuan sosial tunai yang akan dilakukan tahap keempat. Kemudian sampai dengan tahap ke-9 yang dilaksanakan sampai dengan bulan Desember. Nah, beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini ada beberapa masyarakat ya, yang datang mengeluh, kemudian juga dari RT RW, terutama masyarakat UAP dan khusus lagi masyarakat anak-anak keluarga Marin ya, yang sampai dengan sekarang belum menerima satupun bantuan. Nah, memang kita menyadari bahwa yang pertama masalah data. Kita punya masyarakat ini kadang cenderung untuk memang lemahnya di identitas, baik KTP maupun KK. Tetapi kemudian perhatian kita bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan, ya, karena ini menyangkut dengan dampak COVID, sehingga kita mencari solusi kira-kira seperti apa. Jadi tadi dari Kepala Dinas Sosial, kemudian Kepala Tata Pemerintahan, lalu ada 8 lurah tadi yang hadir. Mereka memberikan masukan saran bahwa pertama kesulitan mereka masalah input data. Kita juga menyadari bahwa masyarakat kita di Merauke sini, terutama masyarakat UAP, ada yang berpindah-pindah. Ya. Ada yang datang tidak berapa lama, 1-2 bulan terus berpindah, tetapi juga ada yang sudah menetap bertahun-tahun, tapi dari kabupaten lain yang belum ada domisili di Kabupaten Merauke. Nah, ini mereka agak kesulitan. Lalu kemudian yang kedua, masalah yang kedua, bagaimana supaya data ini bisa dipakai identitas mereka untuk bisa menerima bantuan, baik PKH, kemudian bantuan sosial, lalu kemudian ada bantuan sosial tunai atau sembako juga. Ya. Pertama, bahwa data mereka itu tidak terupdate di dinas sosial dari pusat sampai ke daerah. Kenapa? Di dalam status pekerjaan mereka itu rata-rata wira swasta. Nah, ini juga menjadi catatan penting untuk dinas catatan sipil, bahwa ketika mengeluarkan KTP itu mungkin perlu dievaluasi baik, dikoreksi baik, diseleksi baik, karena berkaitan dengan data. Ketika data situ wira swasta pasti tidak diterima itu bantuan-bantuan seperti itu karena dirasa mampu. Nah, kemudian yang berikut, input data juga perlu oleh dinas sosial. Ya. Input data juga perlu untuk dari dinas sosial, bagaimana bisa mengkapir data-data yang dikirim oleh RT RW lewat kelurahan dan juga ke dinas sosial. Ini juga sinergitas kerja harus baik sehingga warganya bisa tertata dengan bagus. Ketua DPRD mengaku akan berdiskusi dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan sedikit mendorong dana cadangan COVID-19 kepada setiap kelurahan, sehingga ketika ada warga yang tidak tercover sebagai penerima bansos PKH, BPNT maupun BST COVID-19, maka kelurahan bisa membantu warga yang tidak menerima bansos tersebut. Ketua DPRD juga mengakui bahwa data yang digunakan Kementerian Sosial dalam pemberian BST tersebut adalah data tahun 2011, sehingga ada yang sudah meninggal pindah ke daerah lainnya, PNS maupun sudah mampu, masih tercatat sebagai penerima BST COVID-19. Ini nanti kita akan berdiskusi dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk sedikit mendorong dana cadangan kepada setiap kelurahan. Nah, ketika memang ada warganya yang tidak tercover bantuan sosial, PKH atau sembako, kemudian bantuan sosial tunai, maka dari kelurahan dengan data yang mereka terima yang tidak tercover bisa dibantu oleh dana kelurahan, dibantu oleh lurah dengan dana-dana cadangan yang kita perhatikan. Jadi itu beberapa hal yang menjadi catatan dan pembahasan kita tadi secara bersama-sama. Kita persiapan juga untuk
tahap keempat akan dilaksanakan, dibayarkan oleh kantor pos nanti dalam waktu dekat ya, begitu. Dan kita juga minta kepada dinas sosial untuk pembayaran dana bantuan sosial tunai di kantor pos ini memberikan waktu 3 hari kepada teman-teman lurah untuk bisa memverifikasi warganya. Kira-kira mana yang sudah layak terima, mana yang belum, mana yang double dan lain-lain. Dikasih waktu 3 hari kita minta kepada dinas sosial untuk memberikan waktu kepada setiap lurah. Ini juga memang harus konfirmasi dengan Kementerian Sosial kayak begitu, karena kalau kita menggunakan data 2011 kemudian tidak diupdate, maka sama saja ya, ada yang sudah meninggal dan lain-lain, ada yang belum bekerja tahun itu sekarang sudah bekerja. Nah, ini yang membuat kemudian jadi rancu, sehingga data ini perlu diupdate dengan verifikasi data. Kita minta dinas sosial berkomunikasi, bersinergi dengan seluruh lurah untuk dengan operatornya itu langsung mengecek data, karena kita lihat rasio waktu masih dengan bulan Desember, sehingga masih ada waktu untuk tahap keempat, 5, 6, 7, 8, 9 ini bisa diperbaiki dengan data valid seperti itu. Ami dan Fardi melaporkan.